Sekitar 400,000 warga Lebanon yang mengungsi kini telah kembali ke Lebanon Selatan sejak kerangka kerja yang didukung Amerika Serikat mulai berlaku minggu lalu. Hal itu disampaikan oleh seorang menteri pemerintah Lebanon. Sejak bulan Maret, pejabat Lebanon mengatakan sekitar 1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dan sekarang ketika ratusan ribu orang kembali ke selatan, mereka pulang ke rumah yang rusak. Hampir tidak ada listrik dan air serta banyak usaha yang hancur. Bersama saya di studio untuk membahas lebih lanjut situasi di Lebanon Selatan, analis keamanan Jonathan Regev. Jonathan, saat kita melihat ratusan ribu warga Lebanon ini kembali ke rumah mereka di Lebanon Selatan, bagaimana hal ini memengaruhi kerangka keamanan saat ini? Apakah ini menimbulkan tantangan baru? Ya, karena masih ada pasukan Israel di sana. Israel mengatakan bahwa warga tidak akan kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Namun ketika kita berbicara tentang jumlah orang sebanyak itu, dengan 400.000 orang, pada akhirnya setidaknya sebagian dari mereka kita bisa berasumsi akan melintasi garis kuning itu. Karena garis kuning yang terus kita bicarakan itu bukan seolah-olah ada penghalang atau sesuatu di sana. Bukan seolah-olah ada tembok, itu hanya sebuah area tertentu di mana di luar area itu Israel mengklaim bahwa ini sekarang adalah wilayah yang untuk sementara dikuasai oleh tentara Israel. Bisakah Anda mencegah setiap warga negara untuk kembali melintasi garis itu? Jawabannya tidak. Jadi itu akan menjadi tantangan pertama. Bagaimana cara agar tidak menimbulkan gesekan antara mereka yang kembali, banyak dari mereka berasal dari populasi Syiah yang memiliki hubungan dengan Hizbullah, mencegah adanya gesekan antara mereka dan tentara Israel. Kedua, seperti yang baru saja kami sebutkan, banyak dari mereka berasal dari kalangan sekte Syiah di Lebanon yang memiliki hubungan dengan Hizbullah. Dan asumsi di Israel adalah bahwa tidak semua dari mereka akan menjadi seperti yang digambarkan di sini sebagai warga biasa, warga yang tidak bersalah. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin memiliki rencana lain. Itu tidak harus berupa pertempuran, tetapi bisa berupa pengumpulan intelijen, mengamati apa yang dilakukan tentara Israel, dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan tantangan yang akan dihadapi sejauh yang berkaitan dengan Israel. Dan ini juga sesuatu yang dinyatakan, menurut saya, dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara Israel dan Lebanon. Disebutkan bahwa tidak ada warga sipil yang akan kembali ke wilayah yang dikuasai tentara Israel. Kata-kata itu tercantum dalam nota kesepahaman. Itu sangat penting. Kita tahu bahwa dimanapun di dunia, tetapi terutama di wilayah ini, yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di lapangan, bukan sekedar kata-kata yang tertulis di atas kertas. Bagaimana dengan Angkatan Bersenjata Lebanon, tentara Lebanon? Apa tanggung jawab mereka dalam mengizinkan atau tidak mengizinkan warga sipil Lebanon kembali ke rumah mereka? Tentara Lebanon memang dimaksudkan untuk tidak mengizinkan orang-orang melintasi ke wilayah-wilayah tersebut. Dan saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, saya memang percaya pada niat baik pemerintah Lebanon dan setidaknya sebagian dari tentara Lebanon. Namun ketika kita berbicara tentang tentara Lebanon, LAF, Angkatan Bersenjata Lebanon, sejauh yang saya pahami, setidaknya 50% dari mereka juga berasal dari kalangan sekte Syiah, juga memiliki hubungan dengan Hizbullah. Jadi terkadang kita memiliki satu sekte tertentu yang harus memastikan bahwa bagian lain dari sekte yang sama tidak melintasi wilayah yang dikuasai oleh Israel, yang secara praktis dianggap ilegal oleh hampir semua orang Lebanon. Mereka ingin orang-orang Israel pergi. Jadi apakah sebenarnya tentara Lebanon yang seringkali terdiri dari tentara yang punya hubungan dengan Hizbullah dan orang-orang yang sama yang kembali ke desa mereka, apakah mereka akan sangat efektif dalam menerapkan hal ini? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak.